Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas keterlambatan ternyata ada kendala sedikit. Jadi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Untuk materi hari ini sebenarnya saya juga akan memberikan kisi-kisi ya. UAS-nya di kewirausahaan ini saya berencana memberikan soal sebanyak 20 soal. Dengan bobot soal masing-masing itu saya berikan 5 poin per soal. Jadi kalau 20 berarti total semua 100. Dan juga saya pilihkan yang tidak terlalu susah. Jadi kalau misalkan soalnya ini memang sesuai dengan rencana di awal, memang kami dituntut untuk bikin soal. Jadi soal ini sudah ada siap dan saya pilihkan untuk yang benar-benar bersifat universal, tapi bukan soal apa ya kayak definisi, tidak. Tapi saya pastikan mahasiswa bisa menjawab 100% lah, karena memang tidak terlalu sulit. Dari 20 soal itu setelah UTS itu ada 7 materi yang akan kita bahas. Salah satunya ada promosi, ada BMC, kemudian ada tentang pergudangan sebenarnya, namun kayak tentang pengudangan, bahan baku dan bahan pembantu ini tidak terlalu sulit. Yang banyak nanti kan saya berikan soal itu tentang soal promosi produk dan juga BMC. Jadi memang saya fokuskan ke apa yang sudah dipahami oleh mahasiswa. Jadi kalau BMC kan kayaknya tidak terlalu sulit ya. Kalau misalkan ada 9 tentang 9 apa namanya itu komponen BMC kayak gitu kan tidak selalu sulit. Jadi jangan khawatir untuk UAS-nya saya pastikan menyenangkan dan insya Allah nilainya 100. Kemudian sebelum masuk, saya hari ini pengen membahas tentang business plan dari hasil kita membuat sebuah BMC. Jadi nyambungnya kemana sih kan gitu. Nah, kenapa kok saya kemarin menegaskan ke BMC kemudian ke bisnis plan? Punya usaha, pengen mengembangkan usaha itu, misalkan pengembangannya adalah pengajuan pendanaan atau Anda mencari investor, maka penyusunan BMC dan juga bisnis plan ini dibutuhkan. Untuk apa gitu ya? Untuk pengajuan waktu kita pitching atau presentasi. Biasanya investor itu juga minta bisnis plan, visi misi, kemudian target Anda setahun mendatang seperti apa, 5 tahun mendatang itu bagaimana. Misalkan Anda pengen cabang itu bagaimana, proyeksi manajemennya dan sebagainya. Tidak mau rugi ya waktu orang-orang ini atau investor ini memberikan dananya, dia kan juga harus menghitung apa sih dana ini balik modal kemudian bisa mendapatkan untung seperti itu. Jadi memang kita butuh BMC dan juga perlu membuat bisnis plan kalau ingin mengembangkan usaha. Nah, BMC ini dasarnya untuk apa gitu ya? Gambaran real hari ini atau saat ini kalau BMC. Nah, kemudian dari gambaran real ini
biasanya kita juga akan mempunyai rencana. Nah, rencana ini yang kita masukkan ke bisnis plan. Jadi sebelum kita ke bisnis plan, saya akan review kembali tentang salah satu model bisnis, yaitu menggunakan bisnis model Canvas. Saya akan ulas kembali, kemudian di mana sih titik-titik yang perlu kita kuatkan di bisnis plan nantinya. Di bisnis model Canvas ini saya kembali ke 9 komponen, 9 building blocks. Di 9 building blocks ini, di 9 komponen bisnis Canvas ini kita memang perlu memberikan catatan, di mana catatan-catatan ini nanti bisa kita kembangkan di bisnis plan. Nah, sebelum ke sana kita kembali lagi review kembali apa sih 9 building blocks-nya. Nah, kalau digambarkan keseluruhan, ini ada customer segment, customer relationship, channel, kemudian yang sebelah kiri itu ada key partners, key activities, key resources, kemudian tengah itu value proposition. Kemudian yang bawah itu revenue stream, bawah kanan, yang bawah kiri adalah cost structure. Gambaran ini memang gambaran sederhana dari usaha kita yang existing-nya hari ini atau sekarang gitu ya. Jadi di sini masing-masing komponen ini memang harus benar-benar kita lihat, harus benar-benar kita cermati agar bisnis kita bisa berkembang. Yang pertama pasti customer segment. Selalu saya tegaskan, di dalam berbisnis kita customer segmennya jelas. Misalnya begini, kita jual produk kita menurut kita bagus sesuai dengan riset pasar gitu ya. Tapi menurut teman kita itu terlalu mahal misalkan sebagai contoh apa? Misalkan saya jual jus gitu ya. Apa sih? Untuk yang lain mohon untuk di mute. Saya tidak bisa mute dari sini. Bentar, saya stop share dulu. Saya bisa mute. Halo. Nggak bisa saya. Minta tolong ya, oh ya, terima kasih. Nah, saat kita menentukan seperti contohnya adalah jualan jus, customer segment saya siapa gitu ya. Kalau misalkan saya menargetkan jus ini saya jual untuk usia 25 sampai 40 gitu. Nah, berarti kalau sudah tahu customer segmennya usia 25 sampai 40, berarti di sini kan kita bisa lebih spesifik lagi untuk Bapak Ibu yang bekerja di kantor. Nah, kita tahu jus untuk 25 sampai 40 umurnya yang kerja di kantor. Nah, dari customer segmen seperti ini daerah mana misalkan? Daerah Jember Kota misalkan. Sudah tahu, sudah terbayang kira-kira ada berapa orang nanti pelanggan kita. Setelah itu, setelah tahu segmennya, customer segmennya jelas, kemudian value proposition-nya apa? Apa yang membuat jus kita ini beda dengan yang lain? Misal, contohnya, value proposition punya saya, jus saya ini adalah jus yang
kalorinya tertakar. Jadi usia 25 sampai 40 tahun itu biasanya kan usia produktif. Namun kalau kebanyakan gula, kebanyakan lemak, dia akan waktu di atas 40 tahun dia akan menuai masalah kesehatan. Jadi jus-jus yang saya jual ini adalah ada tertera berapa kalori satu cup jusnya. Nah, di situ berarti kan value proposition-nya jelas untuk orang yang aware terhadap kesehatannya. Karena apa? Value proposition-nya ada takaran kalorinya. Jadi usia 25 sampai 40 ini kalau misalkan dia mau beli jus, dia dapat info. Jus yang dipilih itu takaran kalorinya sekian. Nah, dia bagaimana? Biasanya umur 25 sampai 40 ini masih apalagi sudah kerja ya, memikirkan atau lebih selektif terhadap konsumsi makanan, lebih aware. Jadi value proposition-nya di sana. Keunikannya adalah jusnya ini tertakar kalorinya. Nah, terus bagaimana? Karena segmennya adalah orang bekerja, usia 25 sampai 40, otomatis channelnya ini saya bisa menggunakan Instagram, TikTok. Kalau Facebook mungkin sudah banyak ini, Instagram, TikTok, sama YouTube mungkin. Atau lebih ke memaksimalkan Instagram itu dari story, dari feed dan sebagainya. Kemudian apalagi channel ini juga usia 25 sampai 40 itu kita bisa memberikan informasi tentang kesehatan, tentang manfaat konsumsi buah dan sayur dari produk jus. Jadi channel ini nggak hanya promosi saja, tapi juga ada value added yang lain seperti itu. Dan jelas, misalkan kita bisa menggunakan, misalkan jualan pakai website, kemudian kalau IG, Facebook, dan TikTok itu sudah biasa. Dan usia 25-40 tahun itu pasti mereka punya sosial media. Nah, terus bagaimana tampilannya? Karena dia kerja di kantor, otomatis kan yang memudahkan dalam carrying atau dalam membawa jusnya. Berarti bisa pakai botol, atau botolnya harus menarik, dan sebagainya. Kemudian customer relationship, setelah kita punya produk yang unggul, kemudian segmen pasarnya jelas atau customer segmennya spesifik, kemudian channelnya kita sesuaikan dengan customer segmen, kemudian customer relationship, bagaimana caranya menghubungkan atau kita selalu menghubungi pelanggan kita. Nah, customer relationship ini bisa jadi memanfaatkan event ulang tahun atau memanfaatkan event kayak bulan depan ini ya, 2 bulan lagi kan kita ada Idul Adha. Misalkan jualan jus untuk usia 25-40 tahun di event Idul Adha itu kita tambahkan informasi apa? Agar customer kita itu masih loyal dengan produk kita. Misal, kalau misalkan waktu Idul Adha itu kan banyak orang yang mengkonsumsi daging karena banyak yang berkorban dan sebagainya. Nah, informasi apa? Berarti yang dibutuhkan adalah informasi nutrisi apa sih, atau kandungan buah dan sayur apa yang menjadi balancing setelah mereka makan konsumsi daging kambing misalkan. Nah, sebagai balancingnya apa? Berarti di situ apa? Di mana cara menyampaikan? Untuk membuat customer relationship ini kita bisa menggunakan channel kita, menggunakan media promosi kita, tapi tidak hanya untuk promosi produk saja, tapi memberikan informasi tambahan. Ini salah satu customer relationship. Atau kalau kita punya pelanggan tetap, kita berikan potongan berapa persen khusus di event Idul Adha. Atau kita manfaatkan misalkan untuk yang berkurban
di Idul Adha itu kita kasih potongan tertentu atau kita kasih bonus tertentu. Nah, ini cara untuk melakukan customer relationship. Nah, untuk menentukan bonus dan juga potongan, kalau misalkan customer segmennya tidak jelas, misalkan pokoknya semua umur, kita sebutkan semua umur, semua usia, semuanya sih pokoknya boleh membeli produk kita. Kalau orang pekerja itu kan mereka tidak terlalu mempermasalahkan banyak sedikitnya produk, tapi manfaat produk itu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu ditawari jus sehat, yang otomatis kalau jus sehat ini kan nutrisinya tertimbang, biasanya kan tidak terlalu manis atau tidak terlalu creamy, maka ngomel. Kenapa? Wah, regane larang, kemudian kurang manis, kurang ini, kurang itu. Akhirnya karena customer segmennya rancu, tidak spesifik, maka produk kita sebenarnya tidak sesuai untuk customer kita. Nah, kalau misalkan yang kita tawari adalah seperti tadi ya, saya sebutkan umurnya jelas, dia pekerjaannya jelas, kesehariannya jelas, itu akan beda. Dengan tawaran seperti itu, dengan tawaran customer relationship seperti itu, usaha yang kita lakukan itu, mereka akan merasa diperhatikan. Nanti customer relationship ini, bagaimana sih usaha kita ini membuat customer kita itu merasa diperhatikan. Akhirnya dia tidak kelain hati, tapi tetap setia pada produk kita. Nah, ini adalah fungsi dari customer relationship. Seperti itu. Jadi kalau customer segmennya nggak jelas, customer relationship-nya tidak tepat sasarannya. Kemudian kalau kita sudah customer segmennya jelas, channelnya jelas, kemudian customer relationship-nya tepat sasaran, maka revenue stream ini mudah kita dapatkan. Nah, revenue stream ini apa sih? Revenue stream adalah pendapatan yang dihasilkan dari usaha kita. Kasarannya ya duit ya. Revenue stream ini adalah uang. Kemudian dari yang kita usahakan ini, jus ini misalkan, key resource-nya apa? Berarti karena ada ukuran, tadi kan saya sebutkan, jus yang saya jual ini terpakar kalorinya, berarti masing-masing takaran itu ada cek lab-nya, ada lab yang bekerja sama dengan kita bisa sebutkan, misalkan lab nutrisinya Poly-J, misalkan. Kemudian yang kedua apa? Alat yang kita gunakan. Alat yang kita gunakan ini bisa misalkan memerasari buah itu sampai bagaimana. Kemudian misalkan masih memerasari buah dengan bagus, dengan serat yang tidak banyak terbuang misalkan. Nah, itu berarti kita sebutkan alatnya. Terus orangnya yang jual misalkan, yang memproses ini menggunakan alat yang higienis, kemudian tempatnya yang gimana, itu key resources. Jadi bahan-bahan atau sumber daya apa yang kita gunakan di usaha ini. Jadi Anda sebutkan saja misalkan alat yang canggih, alat canggihnya apa, kemudian ingredient atau komposisi bahannya yang setimbang, yang terukur, boleh. Kemudian penjualnya ramah juga boleh, itu adalah key resources. Kemudian key activities-nya apa? Kalau kita jualan jus, ya membuat jus dengan komposisi tertentu. Itu adalah key activities. Tadi jualan jus, berarti key partnernya siapa? Key partner ini adalah kemitraan. Bisa orang petani sayur dan juga petani buah, misalkan begitu. Jadi key partner ini adalah orang-orang atau badan usaha atau sekelompok orang yang bekerja sama dengan kita, yang membantu usaha kita agar berjalan. Kemudian ada cost structure. Cost structure itu adalah semua hal yang membuat kita mengeluarkan pendanaan, misalkan kayak sewa tempat, biaya promosi, biaya
bahan, pembelian bahan, kemudian packaging. Nah, ini adalah masuk cost structure. Nah, kalau digambarkan, kita akan memiliki informasi siapa saja yang seperti ini, ada customer segment, kemudian relasinya bagaimana, usaha kita untuk menghubungi kliennya bagaimana, kemudian channelnya bagaimana. Distribution channel ini maksudnya barang itu misalkan, mereka tahu informasinya dari sosial media. Nanti barangnya akan dikirimkan menggunakan bisa bank Jack atau GoFood atau hal yang lain misalkan. Nah, seperti itu. Setelah tahu, maka akan saya lanjutkan. Nah, setelah kita bisa menggambarkan bisnis kita itu dalam bentuk salah satunya bisnis model canvas, maka kita kan perlu mengembangkan. Kita kan pengen usaha ini akan berkembang gitu ya. Nah, ini adalah dijadikan patokan atau dasar dalam membuat bisnis plan. Nah, kita sudah sebutkan di sini. Bisnis plan itu biasanya isinya ada executive summary. Nah, executive summary itu apa saja? Ada business model, ada financial analysis, ada external environment, kemudian ada roadmap-nya gitu seperti apa, kemudian risk analysis. Nah, ini dari mana kita tuliskan? Ya berdasarkan BMC yang kita susun. Kemudian kalau profile and leadership team, nah biasanya kan kita bisa melihat dari salah satunya adalah key resources. Nah, key resources ini ada nggak? Misalkan kita sebutkan di situ organisasi yang terstruktur. Ya boleh saja. Siapa ketuanya? Bagaimana cara diskusinya? Bagaimana proses organisasinya? Kemudian visi misi itu juga perlu kita sebutkan karena ini bisnis plan ya. Cara kita pengembangan rencana kita untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian apa saja? Di multi model itu ada visi misi, ada bisnis itu bagaimana bentuknya, kemudian value proposition seperti tadi, tinggal comot ya kalau tahu value proposition, target market ini masuknya ke segmen customer segment, market plan ini masuknya bisa ke channel, key research dan activities. Ini kan sudah ada di bisnis model. Kita bisa ambil. Kemudian ada financial analysis. Financial analysis ini salah satunya bisa kita ambil dari revenue stream. Nah, seperti itu. Kemudian kita punya rencana apa lagi dari itu. Nah, kemudian external environment ini dari mana? Bisa kita lihat dari kompetitor, bisa kita lihat dari partner. Nah, seperti itu. Kemudian ada roadmap. Nah, di sini kita bisa atau kita harus punya target-target 1 tahun mendatang seperti apa, 5 tahun mendatang harus bagaimana. Ini harus tahu karena investor itu butuh tahu gitu ya bagaimana rencana kita dan apa yang perlu kita lakukan. Agar apa? Agar mereka tertarik untuk mendanai usaha kita tentunya. Kemudian risk analysis. Kira-kira hal-hal apa yang membuat usaha kita itu terganggu dan bagaimana cara kita menangani. Nah, seperti itu. Ini adalah business plan yang bisa kita apply-kan atau bisa kita ajukan ke investor. Saya akan share yang lain. Yang bisnis plan di sini saya fokus pada saat Anda ingin pitching. Untuk yang lain saya tidak menjelaskan. Jadi memang harapan saya mahasiswa ini bisa mendapatkan pendanaan baik dari PKM, baik dari ataupun dari ide bisnis. Kalau nggak salah ada tawaran dari IBKWU, ada apa ya kemarin? Saya tadi bacanya
ada tawaran menarik untuk mengajukan ide bisnis. Saya bacakan sebentar. Masih hangat? Ini dari kompetensi bisnisnya, ada riset kewirausahaan, ada perencanaan bisnis. Nah, bisa Anda bikin ya, nanti yang punya bisnis beneran, bisnis plan-nya dibikin semenarik mungkin. Anda bisa mengikuti IT-UTU Award. Jadi nanti saya share hadiahnya total hadiahnya 229,5 juta. Batas akhirnya 2 September. Jadi Anda punya waktu untuk menyusun BMC-nya bagaimana, bisnis plan-nya bagaimana. Kategorinya ada riset kewirausahaan, ada perencanaan bisnis, ada produk inovasi berbasis agro dan marine industri, dan juga cocok ini untuk anak TI, desain toko online. Nah ini kayaknya kalau desain toko online sampai nggak ikut, wah rugi kalau anak TI ini. Karena ternyata ada kompetisi tentang bisnisnya di situ. Nah, silakan nanti kalau ingin ikut, boleh hubungi saya ataupun hubungi teman-teman yang ada di IBKWU. Nah, saya lanjutkan. Nah, kenapa kok kita pengen tahu bisnis plan gitu ya? Karena memang investor itu akan melihat bisnis yang kita jalankan ini sehat atau tidak. Nah, tahu sehat dan tidaknya itu dari mana gitu ya. Bisnis plan yang sehat itu scale bisnisnya jelas. Kemudian terukur atau measurable. Kemudian dapat dicapai atau achievable. Nah, jadi perencanaan bisnis yang terukur, kemudian bisa tercapai, dapat diandalkan atau reliable, ada waktunya, time scale-nya ada, itu menunjukkan bahwasannya kita punya rencana bisnis yang matang. Jadi misalkan saya jualan jus sehat. Tahun ini saya merencanakan customer saya adalah Jember Kota. Misalkan yang customer yang bisa saya layani adalah Jember Kota. Kemudian tahun berikutnya misalkan Karasidenan Besuki. Berarti bisa Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Jember, misalkan. Kemudian tahun berikutnya bagaimana? Nah, itu kita perlu membuat roadmap. Roadmap tahun pertama itu bagaimana, tahun kedua bagaimana, tahun ketiga bagaimana. Nah, kalau misalkan tahun keempat adalah satu Jawa Timur misalkan, jus sehat satu Jawa Timur. Terus masing-masing tahun akan kita preteli juga. Kita akan tulis yang agar nanti terlihat reliable-nya dan juga terlihat achievable-nya. Nah, kalau kita cuma tuliskan seperti itu tanpa menuliskan detail, misalkan Jember Kota gitu ya, Jember Kota itu mana saja, kisaran berapa customer, kemudian kira-kira pendapatannya berapa, kemudian alat Anda yang digunakan apa saja, misalkan ada legalitas sampai apa, itu harus jelas kita tentukan. Misalkan, kalau tahun pertama Jember Kota dengan legalitas PIRT untuk produk makanannya, misalkan, atau tidak PIRT tapi halal. Apakah bisa mengajukan halal tanpa PIRT? Seingat saya bisa tapi sulit. Yang pertama harusnya yang legalitasnya adalah PIRT baru halal. Nah, bagaimana cara target itu terpenuhi? Nah, itu kita jelaskan di bisnis plan. Misalkan tahun kedua kita pengen bisnis kita itu di Karasidenan Besuki. Nah, dengan Karasidenan Besuki berarti ada beberapa tempat yang kita buka cabang, karena tentunya kalau jus sehat itu tidak bisa dikirimkan dalam waktu yang lama, berarti harus fresh, kemudian
ada lisensi yang kita bisa jual ke kayak franchise gitu. Akhirnya mengarahnya ke situ ada franchise. Bagaimana pengaturan organisasional bisnis itu juga kita tulis di business plan. Nah, kenapa kok perlu ditulis gitu ya? Agar kita ngukurnya gampang. Skala bisnisnya juga gampang. Bisa di skala, terukurnya gampang, kemudian achievable. Realistis untuk dijalankan. Jadi kan nggak realistis kalau misalkan kita jual jus sehat, tapi produsernya tetap di Jember. Yang beli situ Bondo, angel. Walaupun Bu pakai Gojek, ongkirnya kemahalan. Realistis jika kita buka cabang di sana, itu realistisnya. Nah seperti itu. Nah jadi ada time scale yang kita bikin, ada roadmap yang kita bikin waktu kita mengajukan business plan ke investor. Agar investornya tahu, oh tahun sekian harus ada cabang, dengan di cabang itu harus tempatnya seperti apa, kemudian alat yang digunakan bagaimana, orang yang di sana bagaimana, kemudian orang processing makanannya ini harus tersertifikasi atau tidak, bagaimana dengan legalitas ada di situ, itu memang benar-benar harus kita tuliskan agar apa? Kita mudah mengukur, dapat merealisasikan, dan juga kita bisa dapat andalkan usaha itu jalan. Nah, seperti itu. Ini ciri-ciri bisnis plan yang baik. Dan juga ciri-ciri bisnis kita ini sehat. Kalau ada bisnis plan yang kita bisa tuliskan dengan baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di dalam bisnis plan juga kita perlu benar-benar teliti dalam menuliskan apapun. Dalam perencanaan, kemudian dalam melaksanakan, kita tidak boleh tidak mencatat. Apapun yang kita rencanakan, kita catat. Bagaimana implementasinya, kita catat. Kenapa kok seperti itu? Agar waktu evaluasi kita tahu posisi bisnisnya bagaimana. Jadi dalam menyusun bisnis plan ini, kita perlu memberikan tahapan-tahapan yang jelas. Bagaimana cara pencatatannya? Ada yang dikatakan usahakan membiasakan kebenaran. Jadi yang kita catat itu kalau misalkan ternyata omsetnya menurun, ya kita catat beneran menurun. Kenapa? Agar kita bisa mengevaluasi dengan benar, bukan membenarkan kebiasaan. Menurun terus saya membaik biar investor kita tahu kalau bisnis kita baik. Kayak gitu juga. Itu akan jadi bumerang ke kita. Jadi memang kita perlu catatkan apapun yang terjadi di situ. Kemudian ada orang-orang yang kita berikan tanggung jawab. Jadi bisnis plan yang baik ini terdapat orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas konkretnya, dan juga ada batas waktunya, batas waktu pengerjaan konkretnya. Nah seperti itu. Misalkan waktu usahanya masih di Jember aja, siapa yang bertanggung jawab? Misalkan promosinya siapa yang bertanggung jawab, kemudian untuk untuk ke partner siapa yang bertanggung jawab, kemudian untuk pengembangan produk siapa yang bertanggung jawab. Tentunya tidak boleh satu orang. Kalau satu orang jadi Superman, nggak bisa jalan semuanya. Anda harus punya organisasional yang sehat juga. Jadi dalam berbisnis itu biasanya waktu bisnis itu masih kecil, itu semuanya oke, semuanya berjalan dengan baik. Waktu bisnis itu merangkak besar, mulai banyak permasalahan. Karena satu bidang pasti tidak boleh dipegang oleh satu orang tidak boleh memegang beberapa bidang. Satu orang harus tanggung jawab terhadap bidang tertentu sesuai dengan capability-nya. Otomatis di situ akan ada nanti permasalahan-permasalahan yang muncul. Tapi kalau kita membiasakan transparansi, apapun kita tulis, kita laporkan, kita evaluasi, kita rencanakan dengan baik, maka
tugas-tugas ini akan berjalan dengan baik juga. Dan jangan lupa ada batas waktunya. Kita bisa tidak boleh satu orang megang satu bidang itu terus-terusan, nggak ada rolling-rollingan. Nah, nggak boleh. Karena apa? Bisa jadi ada kecurangan di sana nantinya. Jadi misalkan, rolling dilakukan 2 tahun sekali terhadap tugas-tugas tertentu. Itu boleh. Atau kalau misalkan, Bu ini kan tentang jus, berarti dia bertanggung jawab terhadap nutrisinya. Kalau misalkan hal seperti itu ya nggak bisa dirollingkan ke yang lain. Tapi misalkan kayak menghubungi partner, kemudian promosi, saya kira semua orang wajib tahu seperti itu. Nah, itu di business plan itu juga dimunculkan, masuk pada organisasi perusahaan. Bagaimana sih perusahaan ini dijalankan? Nah, aspek-aspek yang ada dalam business plan itu, kalau kita lihat di sini, ini ada berdasarkan buku ya. Ada beberapa buku yang menyebutkan aspek business plan itu ada pasar, teknis, manajemen, hukum. Hukum ini lebih ke legalitas ya. Kemudian ekonomi dan sosial dan keuangan. Nah, kita lihat kalau kita lihat pasar, kita mengacu pada customer segment. Sudah jelas, sudah customer segmentnya, karena kalau kita menuliskan customer segmentnya jelas, pasar kita juga jelas. Kemudian teknis ini kita lihat pada key resources dan key activities. Seperti apa? Kita bisa menuliskan ke sana. Manajemen berarti pada organisasi perusahaan. Hukum lebih ke legalitas usaha. Kalau misalkan produk makanan, maka hukum ini ada PRT, halal, dan BPOM. Nah, kalau misalkan produk itu bukan makanan, ya minimal ada NIB lah, nomor induk berusaha. Atau kalau misalkan SIUP dan sebagainya juga boleh. Disesuaikan dengan apakah bisnis ini dinaungi dalam CV ataupun PT. Seperti itu. Kemudian ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial ini sebenarnya pada, kalau kita lihat di BMC, itu lebih ke revenue stream. Sosialnya dari mana? Bisa kita lihat pada customer relationship. Bagaimana sih dampak sosialnya dan bagaimana secara perekonomiannya. Selain itu juga ada dampak yang lain. Misalkan karena kita usahanya sudah maju, otomatis kan banyak yang dibayar, banyak yang bekerja ke kita. Itu pengaruh pada cost structure. Karena cost structure-nya nanti akan meningkat, tapi revenue-nya juga akan mengimbangi. Masuk juga pada key resources. Jadi key resources kita memiliki banyak, cost structure-nya otomatis juga banyak, tapi revenue-nya juga meningkat. Nah, seperti itu. Kemudian keuangan. Kalau keuangan jelas, kita lihatnya dari revenue stream. Jadi memang setelah kita mempunyai BMC, untuk membuat bisnis plan itu sedikit lebih mudah. Kenapa kok dikatakan sedikit? Karena kita masih harus membuat roadmap, menentukan waktu, kemudian menyusun organisasi usaha. Tapi separuh dari usaha bisnis kita sudah bisa tergambar jelas seperti itu. Tinggal pengembangannya, pengembangan dari segi SDM, dari misalkan kalau hukum itu ya legalitas yang ada, dan bagaimana maintenance-nya, seperti itu. Ini bisnis plan mencakup ada perencanaan pemasaran, saya tadi katakan ada timeline-nya ya, ada roadmap-nya. Kenapa? Karena berpengaruh pada perencanaan pemasaran. Bagaimana perencanaan pemasarannya? Otomatis berimbas pada perencanaan produksinya. Terus bagaimana? Perencanaan produksinya semakin banyak produksinya, pemasarannya semakin luas, berarti perencanaan organisasionalnya juga harus dipikirkan. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan. Nah, ini adalah business plan yang ada dalam business plan, maksud saya. Ada 4 hal. 4 hal ini ya harus benar-benar dipikirkan. Nah, dikatakan bisnis kita itu sehat,
label dari perencanaan ini, investor itu bisa menilai ini layak didanai atau tidak. Kalau misalkan, Bu, saya kan tidak mencari investor, Bu, misalnya saya ngajukan ke PKMK misalkan. Nah, dari ini pun kelihatan PKMK-mu itu realistis atau tidak didanai, seperti itu. Jadi, kalau misalkan Anda tidak mencari investor, ya pelatihannya pakai PKMK aja, nggak apa-apa. Nah, fungsi dari bisnis plan ini adalah sebenarnya alat bantu untuk meningkatkan usaha kita. Atau bisa jadi guidelines, guidance bagi pelaku usaha. Pengembangannya harus bagaimana. Itu kita lihat dari bisnis plan. Nah, dikatakan juga sebagai alat bagi pelaku usaha untuk memperoleh dukungan pendanaan. Memang biasanya yang saya tahu teman-teman UMKM itu membuat bisnis plan itu untuk mencari investor. Jadi memang waktu menawarkan bisnis dalam bisnis matching itu yang diminta adalah bisnis plan dari usaha kita. Investor ini bisa menimbang gitu ya. Kira-kira saya kalau menginvestasikan dana ke sini bagaimana? Saya dapat untung atau tidak? Dan itu dilihat dari bisnis plan. Isinya kalau bisnis plan itu ada halaman pendahuluan, analisis situasi. Analisis situasinya ini bisa kita tuliskan sesuai dengan isi BMC kita. Deskripsi usaha, ini kita tonjolkan pada value proposition sama key resource. Deskripsi usaha itu. Agar apa? Menarik. Jangan lupa juga revenue stream-nya bagaimana. Kemudian perencanaan pemasaran. Kita bisa lihat pada channel, kemudian kita lihat juga kita tambahi dengan customer relationship. Karena apa? Perencanaan pemasaran itu tanpa kita memaintain hubungan dengan pelanggan itu juga hal yang tidak terlaksana seperti itu. Kemudian perencanaan produksi. Kalau perencanaan produksi kita bisa menuliskan dari mana, dari key resource sama key activities-nya. Perencanaan organisasi bagaimana? Nah, ini baru Anda bisa menjelaskan bagaimana sih perencanaan organisasimu jika usahamu ini berkembang. Nah, seperti itu. Kemudian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini bagaimana proses, misalkan deal-dealan investor dapat berapa, kamu dapat berapa, pengembangan bagaimana, misalkan kalau buka cabang itu kira-kira bagaimana. Kemudian dan apa saja yang menjadi revenue stream itu pada perencanaan keuangan. Nah, teknik penyusunannya di situ ada review rencana bisnis dan menyiapkan data informasi. Nah, di sini adalah ada di sini informasi pasar, produk, keuangan, penunjang. Ini memang kita tambahkan pada bisnis plan karena kita pengen investor kita itu percaya bahwasanya bisnis kita sehat dan reliable. Nah, itu saya share tentang bisnis plan. Dasarnya pengembangannya dari BMC. Nah, wis monggo yang mau diskusi. Apakah ada yang pengen ditunjukkan ke saya ide bisnisnya atau yang sudah jalan. Klasik Bondowoso tadi ada yang dia bisnisnya fotografer. Fotografernya ini baru buka, kemudian mau dikembangkan ke kayak foto paketan foto kalau anak-anak buku album kenangan. Nah, seperti itu, bisa album kenangan, bisa foto wedding atau event-event lain. Nah, monggo ada yang mau ditunjukkan ke saya kah ide bisnisnya? Kira-kira kalau misalkan mau nyari pendanaan bagaimana? Seperti itu. Saya pernah nanyakan ke BI ya, ada waktu itu ketemu dengan teman yang kerja di BI,
beliau ini menangani tentang UMKM. Waktu saya tanyakan bagaimana sih kalau kita pengen mendapatkan pendanaan gitu ya, apakah semua sektor itu BI itu mau gitu. Nah waktu itu dijawab BI itu akan konsen pada sektor-sektor yang terpengaruh oleh inflasi. Contohnya apa? Contohnya adalah beras dan daging sapi ya. Bukan kalau kambing saya kemarin tanyakan BI untuk kambing tidak belum buka apa ya layanan untuk investasi di usaha peternak kambing karena memang kambing ini tidak terpengaruh atau tidak mempengaruhi inflasi. Jadi yang masih terbuka lebar itu untuk sapi dan beras. Gitu. Kalau beras biasanya BI ini memberikan bantuan itu atau investasi berupa alat dan juga legalitas, misalkan kayak beras organik gitu ya. Legalitasnya itu apa saja ya, dari uji lab, kemudian legalitas usaha, itu BI mau membantu. Juga sampai desain kemasan itu juga BI mau membantu. Nah kalau sapi ini banyak sektornya, apakah itu penggemukan ataukah jual daging gitu ya, itu BI mau support sampai ke alat untuk motong sapinya, bukan pisaunya tapi alat keseluruhannya seperti itu. Sama saya pernah dapat informasi ada teman UMKM itu yang ditawarin untuk mobil box karena beliau ini usahanya di penyembelihan sapi. Jadi memang tawarannya sampai sebegitunya, sampai besar gitu ya. Juga untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk peternakan sapi seperti yang supporting untuk breeding itu apa ya? Pembiakan sapi seperti itu. Kayak misalkan alat chopper rumput untuk memotong rumput itu, untuk mencacah rumput, BI mau memberikan. Kalau teman-teman UMKM yang saya tahu selama ini ya itu kan yang investor besar. Kalau yang binaan BI itu biasanya dibantunya pada legalitas yang saya tahu untuk makanan minuman itu PIRT, BPOM, sama halal. Itu memang BI tiap tahunnya mengeluarkan bantuan untuk seperti itu. Terus ada lagi kemasan. Jadi BI juga menyiapkan atau membantu teman-teman UMKM itu memperbaiki kemasan. Selain juga branding. Nah, itu yang diberikan oleh BI. Jadi misalkan kalau mahasiswa pengen mengembangkan usaha, kemudian pengen dapat bantuan juga seperti itu, ya monggo, silakan ikut komunitas-komunitas yang tersambung ke BI. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya tadi mulainya jam 11.13. Jadi saya punya ini 12.01, berarti bisa saya akhiri di 12.15 lah. Monggo, saya buka untuk sesi diskusi. Untuk semua materi itu sudah saya berikan ke e-learning. Untuk tugas belum. Tugasnya adalah menyusun PMC berdasarkan ide masing-masing mahasiswa, ide bisnis masing-masing mahasiswa seperti itu.
Ini yang dari yang ikut kuliah ini hanya 69 dari 121 mahasiswa. Kalau saya sih nggak masalah. Anda tidak ikut, asalkan waktu saya kuis atau tugas Anda mengumpulkan itu. Jadi kalau misalkan Anda tidak mengumpulkan kuis ataupun tugas, kemudian minta perbaikan, ya apapun yang sudah berlalu tidak bisa ditarik ke belakang gitu ya, tidak bisa diulangi lagi. Jadi, kalau sudah ikut kuis ya sudah, kalau nggak ikut ya nggak apa-apa kan, konsekuensi masing-masing gitu ya. Untuk kuliah pun juga sama, saya selalu record, walaupun tidak saya record secara video, tak masalah, tapi saya record untuk kehadiran. Tidak ada kuis hari ini. Hari ini ada tugas untuk menyusun BMC. Jadi BMC itu saya anggap sebagai kuis. Gitu. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka saya akhiri sekian dulu. Selamat menikmati ujian UAS. Semoga sukses.
nilainya memuaskan. Jangan lupa untuk tugas-tugas silakan dilengkapi. Saya izinkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli.